Apa yang akan kamu lakukan jika pembunuh orang yang paling kamu sayangi, orang yang paling berharga dalam hidupmu, tiba-tiba datang bersimpuh meminta maaf kepadamu? Bisakah kamu menatap matanya? Bisakah hatimu yang hancur memberikan ruang untuk sebuah kata maaf? Ini bukanlah kisah fiksi, melainkan sebuah lembaran nyata dari sejarah peradaban Islam yang begitu menggetarkan jiwa. Sebuah kisah tentang dendam yang membara, duka yang tak terperi, dan pada akhirnya, sebuah pemaafan agung yang melampaui batas nalar manusia. Ini adalah kisah tentang seorang pembunuh yang pada akhirnya diselamatkan oleh kemuliaan akhlak. Hamzah bin Abdul Muthalib bukanlah sekedar paman bagi Nabi Muhammad. Beliau adalah pelindung utama, saudara sepersusuan, dan pahlawan paling gagah berani yang dijuluki Singa Allah. Keberadaannya adalah benteng kokoh yang membuat musuh gemetar ketakutan. Kasih sayang sang Nabi kepada Hamzah begitu besar, tak terlukiskan oleh kata-kata. Hamzah adalah simbol keberanian mutlak, sosok yang selalu berdiri di garda terdepan untuk membela kebenaran, menjadikan dirinya target utama dari mereka yang menyimpan dendam kesumat. Kematian Hamzah adalah misi utama bagi para penentang risalah suci. Di sisi lain, hiduplah seorang hamba sahaya Abisinia bernama Wahsy bin Harb. Ia bukanlah seorang pejuang yang peduli pada konflik ideologi atau peperangan antar kabilah. Ia hanyalah seorang tawanan yang dijanjikan kebebasan mutlak oleh majikannya dengan satu syarat yang sangat mematikan: bunuhlah Hamzah. Wahsy memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki orang Arab, yaitu keahlian melempar tombak kecil dengan akurasi yang tidak pernah meleset. Baginya, peperangan yang akan datang bukanlah medan pembelaan kehormatan, melainkan sekedar tiket satu arah menuju kebebasan yang telah lama ia impikan. Tibalah saatnya, perang Uhud pecah dengan dahsyat. Debu-debu gurun membubung tinggi ke udara, menyembunyikan wajah-wajah yang penuh amarah. Denting pedang yang beradu menggema di sela-sela tebing bukit. Di tengah kekacauan yang mengerikan itu, Wahsy sama sekali tidak tertarik pada jalannya peperangan secara keseluruhan. Matanya hanya tertuju pada satu sosok, bergerak mengendap-endap bak seekor predator yang mengintai mangsanya dari balik bebatuan. Ia mencari sang singa Allah yang sedang sibuk menghalau musuh, sama sekali tidak menyadari ada bahaya besar yang sedang mengintainya dari arah yang tak terduga. Kesempatan maut itu akhirnya datang. Saat pertahanan Hamzah sedikit terbuka karena fokus menghadapi kepungan musuh, Wahsy mengambil ancang-ancang. Dengan memusatkan seluruh tenaga dan pengalaman bertahun-tahun, ia melemparkan lembingnya. Senjata itu melesat membelah udara berdebu, menembus kekacauan, dan tepat mengenai sasaran dengan telak. Sang pahlawan besar tumbang di tanah berbatu Uhud. Hari itu, musuh merayakan balas dendam mereka yang keji. Sementara Wahsy berlalu pergi mengambil kembali lembingnya. Ia telah mendapatkan kemerdekaannya, tanpa menyadari bahwa lemparan itu akan menjadi beban penyesalan terbesar seumur hidupnya. Ketika gemuruh peperangan usai, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati tersaji di medan Uhud. Paman tercinta tidak hanya gugur, namun tubuhnya diperlakukan dengan sangat tidak pantas oleh musuh yang buta karena kebencian. Itulah salah satu hari paling kelam dan penuh air mata dalam sejarah umat Islam. Duka menyelimuti seluruh penjuru Madinah. Luka kehilangan itu begitu dalam, terukir abadi dalam sanubari. Kehilangan seorang paman, pelindung, sekaligus sahabat setia yang selalu membela di saat orang lain mencaci. Kesedihan itu mengalir begitu manusiawi, begitu nyata dan mendalam. Tahun demi tahun berlalu. Seruan Islam perlahan namun pasti mulai meraih kejayaannya melintasi jazirah. Sementara itu, kehidupan Wahsy pasca kemerdekaannya bagaikan neraka tanpa api. Kemerdekaan fisik yang susah payah ia raih ternyata membelenggu jiwanya dalam ketakutan dan rasa bersalah yang mencekik napas. Setiap kali ia mendengar kabar kemajuan ajaran Islam, dadanya bergemuruh ketakutan. Ia sangat sadar, dosa yang ia pikul amatlah berat. Ia hidup dalam pelarian demi pelarian yang melelahkan, membawa bayang-bayang masa lalu yang terus memburunya. Tidak ada kedamaian sedikit pun yang tersisa dalam batinnya. Puncak dari segala kepanikan Wahsy terjadi saat peristiwa pembebasan kota Mekah. Pasukan muslimin masuk tanpa setetes pun pertumpahan darah, menebarkan pemaafan luar biasa kepada musuh-musuh lama mereka. Namun, Wahsy merasa dirinya adalah sebuah pengecualian yang tak terampuni. Ia yakin, kejahatannya membunuh anggota keluarga terdekat sang pemimpin terlalu besar untuk dimaafkan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melarikan diri ke kota Taif, mencari perlindungan di antara barisan penentang yang tersisa. Ia terus berlari menyusuri gurun pelarian, namun bumi seakan terasa semakin menjepit dirinya. Namun benteng terakhir itu pun runtuh. Penduduk kota Taif pada akhirnya menyadari kebenaran dan memutuskan mengirimkan utusan untuk menyerahkan diri serta memeluk Islam. Hancur sudah semua pertahanan Wahsy. Ia merasa telah benar-benar mencapai jalan buntu. Kemana lagi ia harus bersembunyi? Melarikan diri ke Syam, ke Yaman,
Ataukah menyeberang lautan kembali ke tanah kelahirannya di Abisinia? Di tengah keputusasaannya, muncul kelelahan jiwa yang amat sangat. Ia lelah terus menjadi buronan nasib. Di titik terendahnya, hatinya mulai bertanya-tanya tentang kebenaran rahmat yang sering dibicarakan orang-orang. Di tengah gulita kebingungannya, sebuah nasihat terdengar dari seseorang. Disampaikan kepadanya bahwa Islam menghapus semua dosa dan kesalahan di masa lalu, tak peduli sebesar apapun itu, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dibunuh ketika datang mengerahkan diri. Kalimat sederhana itu menembus relung hati Wahsy yang paling dalam. Ada secercah harapan kecil yang mendadak menyala dalam kegelapan jiwanya. Meskipun penuh keraguan dan dipenuhi rasa takut yang membekukan darah, Wahsy mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia tidak akan lari lagi. Ia akan menghadapi masa lalunya. Dengan langkah kaki yang terasa berat dan jantung yang bergemuruh kencang, Wahsy menempuh perjalanan melintasi gurun menuju Madinah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik semata, melainkan ziarah spiritual yang paling menyakitkan. Setiap langkah membawanya lebih dekat kepada orang yang hatinya pernah ia hancurkan. Wahsy datang tanpa sebilah senjata pun sebagai pelindung, tanpa jaminan keamanan dari siapapun, hanya berbekal niat untuk berserah diri sempurnanya. Ia telah menyiapkan mentalnya untuk menerima hukuman terberat sekalipun, asalkan jiwanya bisa terbebas dari siksaan rasa bersalah yang mematikan ini. Hingga akhirnya, tibalah Wahsy di Madinah. Ia melangkah masuk ke dalam majelis tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, ia berdiri tegak dan dengan suara lantang yang menggetarkan seisi ruangan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini kerasulan utusannya. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara obrolan seketika berubah menjadi hening badai kuburan. Orang-orang yang menyadari siapa pria Abisinia itu, menahan napas mereka, membeku dalam ketegangan yang memuncak, menantikan titah dan keputusan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah momen yang membuktikan kebesaran hati yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Saat sang pemimpin mengenali bahwa pria di hadapannya benar-benar Wahsy, tidak ada perintah eksekusi yang keluar, tidak ada amarah yang meledak. Meskipun sedang berhadapan langsung dengan sosok yang menombak pamannya, keislaman Wahsy diterima detik itu juga. Ia dimaafkan sepenuhnya. Di masa ketika dendam antar kabilah dibayar dengan pertumpahan darah turun-temurun, seorang pendosa terbesar justru diberikan ampunan tanpa syarat. Ketulusan tobatnya telah meruntuhkan gunung dendam masa lalu. Akan tetapi, di balik pemaafan agung tersebut, ada sebuah sisi kemanusiaan yang begitu menyayat hati. Luka batin akibat kehilangan sang paman tak pernah benar-benar sembuh. Dengan suara yang sangat lembut dan bergetar karena menahan kepedihan, ada satu permintaan kecil yang diajukan kepada Wahsy. Ia diminta untuk menyembunyikan wajahnya jika bertemu, agar memori tragis dan duka di medan Uhud tidak kembali merobek hati. Wahsy dimaafkan sebagai saudara seiman, dengan segala hak dan perlindungannya. Namun permintaan itu menunjukkan bahwa memaafkan tidak selalu berarti harus melupakan kepedihannya. Wahsy sangat mematuhi permintaan manusiawi itu. Sejak hari itu, ia selalu duduk menepi, menyembunyikan wajahnya demi menjaga perasaan sosok yang telah memberinya kehidupan kedua. Dan bertahun-tahun kemudian, jalan penebusan pamungkas itu tidak. Pada perang Yamamah, Wahsy menggunakan tombak yang persis sama. Tombak yang dahulu ia gunakan untuk merebut nyawa pahlawan terbaik, kini ia gunakan untuk menghentikan manusia terburuk yang mengaku sebagai nabi palsu. Dendam akhirnya tergantikan oleh ampunan, dan duka menjelma menjadi hikmah kebesaran jiwa, mengajarkan kita bahwa pintu maaf selalu terbuka, sejauh apapun kita tersesat.